Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Ini pelajaran kelas 8 ya, di semester ganjil bab yang terakhir. Sistem peredaran darah itu organ yang berperan adalah darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah itu ada dua komponen, ada yang berupa zat cair yang disebut juga dengan plasma darah, ada yang berupa sel darah. Plasma darah itu banyak mengandung protein plasma, yaitu fibrinogen dan globulin, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme. Fungsi utama dari plasma darah itu adalah mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Kemudian sel darah itu ada sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah, trombosit. Nanti kalian bisa lihat di tabel perbedaan dari ketiganya. Yang kalian camkan itu adalah eritrosit memiliki hemoglobin. Hemoglobin ini yang memberikan warna merah pada darah. Nah, fungsi utama dari eritrosit karena mengandung hemoglobin, hemoglobin inilah yang membawa oksigen dari paru-paru ke tubuh, atau sebaliknya dia membawa karbon dioksida dari tubuh ke paru-paru. Kemudian dikeluarkan melalui hidung. Kalau fungsi leukosit itu fungsinya adalah untuk membunuh kuman saat masuk ke dalam tubuh kuman tersebut. Leukosit kita meningkat dan dibunuh kuman-kuman tersebut. Kemudian trombosit ini fungsi utamanya adalah untuk pembekuan darah. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan adalah proses pembekuan darah yang dilakukan oleh trombosit. Mekanismenya, apabila trombosit pecah, ia akan mengeluarkan enzim trombokinase. Nah, nanti trombokinase ini yang berperan bersama dengan kalsium dan vitamin K, ini akan berperan mengubah protombin menjadi trombin. Nah, kemudian trombin ini mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin atau benang-benang penutup luka. Yaitu ya mekanismenya ya. Jadi saya ulang. Apabila trombosit pecah, akan mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim trombokinase dibantu dengan kalsium dan vitamin K akan mengubah protrombin menjadi trombin. Lalu trombin ini mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin untuk penutup luka. Selanjutnya, mengenai golongan darah. Golongan darah ini ditemukan oleh Dr. Karl Landsteiner ya. Karl Landsteiner ditemukan ada 4 jenis golongan darah A, B, O, AB berdasarkan ditemukannya protein yang terdapat di eritrosit yang disebut juga dengan agglutinogen atau disebut juga dengan antigen, dan ditemukannya protein di plasma darah yang disebut agglutinin atau antibodi. Nah, di sini kita lihat golongan darah A ini memiliki agglutinogen atau antigen A dan agglutinin beta ya. Ini lambang beta. Lalu golongan darah B, agglutinogennya B, agglutininnya alfa ya. Ini lambangnya alfa. Kemudian golongan darah AB ini memiliki agglutinogen A dan B dan agglutininnya dia tidak memiliki ya. Jadi dia tidak memiliki antibodi. Golongan darah O itu tidak memiliki antigen, tapi dia memiliki antibodinya 2, yaitu alfa dan beta. Nah, ini tidak boleh agglutinogen A bertemu dengan alfa, itu tidak boleh. Atau agglutinogen B bertemu dengan beta. Kalau itu terjadi, akan menyebabkan penggumpalan darah atau disebut juga dengan agglutinasi. Sehingga kita bisa lihat skema transfusi darah. Golongan darah A bisa memberikan sesamanya dan memberikan ke AB. Kenapa? Karena AB tidak memiliki agglutinin, jadi aman ya. Kemudian begitu pula dengan O ke AB. Bisa karena O tidak punya agglutinogen ya. Kemudian golongan darah B bisa memberikan sesamanya dan bisa memberikan darah ke golongan darah AB karena AB ini tidak memiliki agglutinin sehingga tidak terjadi pertemuan antara agglutinogen A ke alfa, agglutinogen B ke beta. Itu tidak boleh terjadi. Nah, yang aman itu adalah golongan darah O. Dia tidak memiliki agglutinogen
sehingga dia bisa memberikan ke golongan darah A, B maupun AB. Maka golongan darah O ini disebut juga dengan donor resipien ya, disebut juga dengan donor utama. Sedangkan golongan darah AB itu dia hanya bisa menerima atau disebut juga dengan resipien ya. Resipien universal. Maaf, saya ulang. Kalau O donor universal, kalau AB resipien universal. Nah, itu skemanya. Kemudian selanjutnya adalah jantung. Jantung manusia ini ada 4 ruang ya. Fungsi utama dari jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Ada 4 ruang. Ada serambi kanan kiri. Serambi ini dikenal dengan atrium ya. Atrium kanan, atrium kiri. Kemudian ada bilik. Bilik ini dikenal dengan ventricle. Ada ventricle kanan, ada ventricle kiri ya. Bilik kanan atau bilik kiri. Jadi saya ulang. Ada serambi kanan dan kiri, bilik kanan dan kiri. Istilah lain dari serambi adalah atrium, istilah bilik adalah ventricle. Nah, antara serambi kanan dan bilik kanan ini ada 3 katup atau disebut juga dengan katup tricuspidalis, sedangkan antara serambi kiri dan bilik kiri ini ada 2 katup yang disebut juga dengan katup bicuspidalis. Nah, itu mengenai jantung ya. Kemudian ini ada pembuluh darah. Pembuluh darah ada 2 ya, 2 macam. Ada nadi, ada balik. Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut dengan vena. Nanti bisa kalian baca ini perbedaan dari keduanya. Yang perlu kalian ketahui adalah kalau nadi itu denyutnya terasa ya. Kalau balik atau vena tidak terasa. Kemudian kalau misalnya luka, itu kalau nadi sudah terluka darahnya memancar. Sedangkan kalau pembuluh balik pada saat luka itu darahnya hanya menetes ya, tidak memancar. Oke, ini mengenai peredaran darah. Ini agak sedikit perlu diperhatikan ya. Peredaran darah ada 2, ada peredaran darah besar, ada peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu dari jantung, yaitu bilik kiri, ke tubuh, kemudian ke jantung lagi, tepatnya di serambi kanan. Saya ulang, peredaran darah itu dari jantung, ke tubuh, ke jantung lagi. Jantungnya itu bilik kiri, ke tubuh, ke jantung laginya itu serambi kanan. Kemudian untuk yang peredaran darah kecil itu dari jantung ke paru-paru ke jantung lagi. Jadi bedanya hanya di tengahnya ya. Kalau peredaran darah besar tengahnya tubuh. Kalau peredaran darah kecil tengahnya paru-paru. Nah, untuk jantungnya peredaran darah kecil bilik kanan ke paru-paru, jantungnya serambi kiri. Oke, ini gambar skemanya kita lihat. Untuk peredaran darah besar, nah, perhatikan ya. Ini mulai dari jantung, jantungnya itu di bilik kiri nih, di 4 ya. 4 ke 12, 12 ini adalah aorta, ini pembuluh darah tubuh ya. Nah, kemudian ke 6, bisa ke 6, ke 6 dulu. Nanti ini ada 2 cabang, ke 6 langsung ke atas. Ke 6 bisa, dari 6 arteri, kemudian ke tubuh. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Dari jantung ke tubuh, balik lagi ke jantung. Balik laginya ke 5. 5 ini adalah vena, kemudian balik ke 1. Nah, ke serambi kanan. Ya. Cuma di sini lebih detail lagi, dia pembuluh darahnya didetail lagi. Kalau secara ininya ya lihat aja dari jantung nomor 4, kemudian 7 ke tubuh, balik lagi ke jantung ke nomor 1 ke serambi kanan. Jantungnya tadi yang nomor 4 ini bilik kiri, ke tubuh nomor 7, ke jantung lagi ke serambi kanan. Nah, peredaran darah besar ini tadi ada 2 skema ini. Bisa dari 4 ke 6 atau bisa juga dari 4 ke 9 ya. Ini saya tuliskan di bawahnya di sini. Nah, ini. Dari 4 ke 12 ya. 12 ini aorta, pembuluh darah. Kemudian ke 9. Ke 9 ke tubuh. Kepala dan tangan itu kan termasuk tubuh ya. Kemudian balik ke 1. 1 itu serambi kanan. Nah, untuk peredaran darah kecil, tadi kalau peredaran darah kecil
udah saya jelaskan dari jantung ke paru-paru ke jantung lagi. Jantungnya itu di bilik kanan, ya, bilik kanan, kemudian ke paru-paru, ke nomor 10 ini arteri ya, arteri pulmonalis, artinya arteri menuju paru-paru. Nah, ke 8 ini paru-paru, balik lagi ke kedua. Dua ini adalah serambi kiri melalui pembuluh darah vena pulmonalis ya. Saya ulang, untuk peredaran darah kecil itu kan tadi dari jantung, jantungnya adalah bilik kiri, kemudian ke tubuh ke-8 melalui 10 ini adalah arteri pulmonalis, kemudian ke-8 di paru-paru, kemudian mau kedua ke jantung lagi ke serambi kiri melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Ya, yang perlu kalian pahami juga bahwa mengenai pembuluh darah ini kalau dia menuju ke jantung, ya, menuju ke jantung itu vena. Kayak tadi nih ya, ini kan menuju jantung nih, yang nomor 11, menuju, berarti dia vena. Ya, atau misalnya menuju ke jantung ya, vena tadi nomor 11, atau tadi bisa juga yang kelima nih, 5 ini vena ya, vena menuju ke jantung dari tubuh ke jantung. Nah, ini nomor 5, ini vena yang menuju ke jantung dari tubuh. Kalau arteri itu meninggalkan jantung ya, arteri meninggalkan jantung seperti nomor 4. Nomor 4 seperti nomor 12. 12-nya aorta. Aorta ini adalah arteri ya, yang akan yang meninggalkan jantung menuju tubuh nih. Ya, arteri atau ya, atau tadi yang di ke-9 ini juga. Nah, ini arteri juga ini, cuma tidak disebutkan angkanya. Nah, seperti itu ya penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat, kalian paham. Jika kurang paham nanti bisa didiskusikan melalui WA group. Ya, kemudian untuk materi ini nanti akan Ibu kirim juga di portal sekolah ya, melalui PDF. Ya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.